Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuca Ijo Mania, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan nyeting burung lagi yang sedang dorong ekor, gimana supaya tidak nidis. Dan ini Cuca Ijo saya masih dorong ekor. Itu ekornya yang dua masih tumbuh muntup-muntup, belum tumbuh maksimal. Dan biasanya Cuca Ijo seperti ini itu kalau dorong ekor itu kerjanya belum maksimal, belum ngotot, dan birahinya itu masih ada, kemudian rawan didis. Nah, tapi ini saya coba gantangkan di hari Minggu 29 Juni 2025. Pagi ini saya telat bangun, terus saya mengeluarkan burung itu sekitar jam 8-an, jadi saya mendadak untuk memandikannya. Jadi untuk setelahnya itu mandi dulu, kemudian biar didis sebentar, ketumbuhnya itu biar lontok, kemudian lanjut dijemur. Ini saya beri tips untuk Cuca Ijo yang penjemurannya itu sudah selesai. Itu biasanya Cuca Ijo kalau dijemur itu dia mengepakkan sayap atau ekornya itu tandanya Cuca Ijo masih minta mau jemur. Kalau Cuca Ijo sudah naik turun gelisah, itu tandanya Cuca Ijo tersebut sudah selesai untuk penjemurannya dan harus segera diangkat karena burung sudah gelisah. Saya jemurnya di depan rumah dekat jalan raya, itu banyak lalu lalang motor, mobil. Itu bertujuan untuk mengetes mentalnya. Jadi mentalnya biar bisa terbentuk walaupun di sekitarnya itu ramai kendaraan, motor, mobil atau orang-orang lewat, itu untuk mengetes mentalnya. Dan Cuca Ijo yang sambil didis dijemur kemudian mengepakkan sayap ekor itu tandanya Cuca Ijo masih nyaman. Ketika sudah naik turun gelisah, Cuca Ijo tidak nyaman dan harus segera diangkat untuk dianginkan dan biarkan Cuca Ijo tersebut didis sepuasnya di rumah. Nah, ini Cuca Ijo saya sudah naik turun tangkringan dan gelabakan, ini tandanya Cuca Ijo harus segera diangkat dari penjemurannya, kemudian lanjut diberikan pakan EF jangkrik, kemudian diangin-anginkan. Jadi kalau saya penjemuran itu setelah mandi dulu baru dijemur. Dan ini setelah dijemur saya berikan EF jangkrik. Biasanya saya memberikan EF jangkrik di rumah itu untuk hari di lapangan itu 2 ekor, berhubung ini tadi saya kesiangan dan makannya pisang itu cuma sedikit. Saya naikkan EF jangkrik menjadi 3 ekor. Jadi dari rumah saya berikan 3 ekor. Karena kalau Cuca Ijo sudah sampai di lapangan itu dia tidak mau makan pisang. Jadi kalau Cuca Ijo terlalu lapar itu akan naik turun. Dan biasanya saya naikkan satu EF-nya satu saja. Biasanya 2 ekor, saya tambah 1 jadi 3 ekor. Untuk selanjutnya diangin-anginkan, kemudian biarkan didis sepuasnya. Habis itu langsung dibawa di lapangan. Kalau di lapangan itu diaplak sendiri karena Cuca Ijo ini bodi besar, on-nya itu lama, dan kemudian Cuca Ijo ini settingannya yaitu settingan lapar. Biasanya saya menggunakan settingan pemberian jangkrik 2 ekor dari rumah, habis itu bawa gantangan ablak. Terus kali ini saya memberikan EF jangkrik 3 ekor dikarenakan makan pisangnya itu sedikit dari rumah, takutnya itu lapar. Untuk pakan pisangnya saya menggunakan full pisang. Saya tidak menggunakan prasmanan buah. Ini full pisang. Dan Cuca Ijo body big kembung melet seperti ini, kalau punya saya itu maunya memang lapar, jadi jangkrik diberikan di rumah dan kemudian nanti sampai lapangan itu di full ablak sendirikan. Bahkan kalau tidak mau on di lapangan itu dari pedok ke gantangan saya ablak, saya
tidak saya kerodong lagi, karena kalau tidak mau on terus dikerodong sampai ke gantangan itu nantinya burung tidak mau bangun. Dan alhamdulillah kali ini di Minggu 29 Juni 2025 tadi saya di sesi pertama kelas 75K itu dapat juara 4 karena memang burung telat bangunnya atau nya itu telat di atas. Kemudian yang sesi kedua 55K itu alhamdulillah burung sudah ngunci, dapat juara 2. Dan untuk setelan tadi saya ulas lagi, dari rumah jangkrik 3 sudah setelah dijemur jangkrik 3, kemudian di sesi kedua saya tambahkan jangkrik 1. Dan memang kayak gini seperti yang teman-teman lihat itu masih dorong ekor, dan kemudian itu untuk karakternya itu gembung melet, birainya tinggi, kita cukup cari emosinya dengan penjemuran. Dan mohon maaf tadi saya di lapangan lupa tidak bawa HP, jadi ya laporannya setelah di rumah saja. Ini tadi alhamdulillah 2 sesi masih aman. Untuk sesi pertama itu mungkin saya datangnya itu terlalu mendadak, jadi ablaan burung diablak belum terlalu lama, jadi belum on ngunci. Setelah saya tambahkan jangkrik 1 di sesi kedua, alhamdulillah burung mau jalan dan dapat juara 2. Baik, terima kasih. Begitu untuk sharing tentang rawatan cucak hijau. Apabila ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.